Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Long time no see, lama udah nggak buat video. Kali ini aku mau buat pick a card reading lagi, karena aku baru aja habis pindahan. Jadi kamu lihat setupnya baru. Lalu setelah pindahan aku jatuh sakit, jadi suara aku masih agak serak dan masih agak batuk-batuk ya. Tapi aku mau buat video lagi karena udah seminggu lebih aku nggak buat video. Jadi kalau kamu dengar aku batuk-batuk, so sorry ya, karena memang aku lagi nggak enak, masih belum terlalu sehat. Dan di rumah aku, di luarnya masih dilakukan renovasi, jadi kamu bakal dengar bunyi-bunyi palu atau bunyi pertukangan, oke? Di sini aku mau bikin pick a card reading dengan tema yang kamu baca, yaitu untuk percintaan, karir, dan keuangan kamu dari Oktober sampai Desember. Jadi Oktober, November, 3 bulan ke depan ya. Jadi di sini udah aku bagi oracle pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ya. Jadi kamu bisa pilih yang mana aja sesuai dengan yang kamu mau ya. Dan sembari kamu memilih, aku bakal tambahkan lagi kartu oracle-nya ya. Untuk percintaan, keuangan, dan karir kamu 3 bulan ke depan. Oke. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita mulai ya dari yang pertama, kita singkirkan dulu yang lainnya. Untuk yang pilih pile pertama, untuk percintaan, keuangan, dan karir kamu ke depannya 3 bulan ke depan, ada Gossip dims your glows. Speaking poorly about others tarnish your energy and your reputation. So avoid bonding over complaint and feeling superior. Human beings weren't designed to be perfect, and this includes you. Instead, raise your vibration by engaging in positive communication. Celebrate what does work and who is awesome. The more you do this, the more radiant you will become. Ada forgiveness and heals. Ada forgive yourself and others. Let go of the old story. Release any guilt and blame. Everyone is doing the best they can. This includes you. Kickstart the healing process by surrendering all the judgment and hurt. Your health and happiness will thank you. Kita lihat lagi, ada respect dan ada seclusion. So untuk yang pilih pile pertama, aku ngeliat memang ada energi dimana kamu harus lebih gentle dengan diri kamu sendiri ya.
respect, menghargai diri kamu sendiri. Aku ngerasa kamu udah cukup lama berada di hubungan yang nggak baik di sini. Sepertinya ada percintaan, dimana aku ngerasa setiap kali hubungan itu gagal, kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Ya, kamu kurang respect, kamu udah ngerasa memberikan yang terbaik dan ternyata masih kurang aja untuk pasangan kamu. Kebanyakan dari kita ngerasa kitanya kurang, tapi sebenarnya bukan kurang, ya, tapi memang kitanya nggak bisa menyesuaikan. Kita nggak akan pernah bisa cukup dengan orang yang merasa diri dia nggak cukup, yaitu orang yang toksik, ya. Dan hubungan yang toksik itu juga mengindikasikan kalau kitanya juga toksiknya dimana kita kurang respect dengan diri kita sendiri, kurang menghargai apa yang kita punya, ya. Karena aku ngerasa di sini ada kamu tuh bertahan karena memang udah di hubungan yang cukup lama, dan kamu nggak mau karena omongan orang yang mungkin kalian udah sama-sama udah cukup lama bertahun-tahun dan ternyata kalian nggak sama-sama lagi. Kamu nggak mau yang ada omongan kayak gitu, dan kamu pengen kasih lihat ke orang banyak kalau memang ya reputasi hubungan kalian baik-baik aja gitu, ya. Dan kamu sadar kalau hubungan kalian memang gak perfect, gak sempurna, ya. Tapi bukan berarti dengan begitu kamu mengabaikan situasi di mana ya memang kamu gak benar-benar dihargai di sini, ya. Kita lihat tarotnya. Ada Queen of Fire, ada Page of Fire, dan ada Nine of Water atau Nine of Cups. Iya, aku ngeliat memang ada energi yang sudah terbiasa sama-sama. Kalau kamu ngerasa mampu di hubungan itu, ya nggak apa-apa, itu kembali lagi ke diri kamu sendiri gitu ya. Tapi kamu ngerasa ke dalam diri kamu yang terdalam sebenarnya kamu nggak mampu sih. Ada Ten of Air, High Priestess, dan ada Hangman. Kamu ngerasa yang kalau kamu nggak sama-sama dia bakal gimana, dan apakah ada orang lain yang untuk kamu ke depannya, apakah ada orang yang lebih baik dari dia. Karena aku ngerasa kamu ngerasain kalau dialah orang yang tepat untuk kamu, orang yang sempurna untuk kamu, ya. Dan kamu takut kamu gak mendapatkan orang yang lebih baik dari dia. Message of Air, Fortune's Wheel, dan ada Ace of Fire. Di sini aku ngeliat memang banyak banget toksisitas yang energinya memang harus belajar untuk dikontrol, bahkan untuk beberapa dipadamkan. Karena aku ngeliat bener-bener gak seimbang banget hubungan ini, dimana salah satunya mengambil manfaat dan keuntungan lebih dari yang seharusnya. Dia gak seimbang lah dengan apa yang dia berikan dan dia ambil. Ada Eight of Fire, dan ada Three of Cups, dan Four of Air. Aku ngeliat juga ada tendensi orang ketiga, dimana mungkin pasangan kamu ini biarpun udah lama, dia pernah memiliki background, dia menjadi orang ketiga, atau kamu yang mengambil dia dulu, ya, dari orang dia dengan pasangannya. Jadi bisa dibilang kamu lah orang ketiga dulu, dan itu ada tanda tanya juga dalam hati kamu yang apakah dia bakal setia sama kamu, apakah dia bakal bertemu orang lain dan dia memperlakukan hal yang seperti itu, yang sama seperti yang kamu lakukan dengan mantan dia dulu. Aku ngeliat ada tendensi ke sana, atau memang ada orang ketiga dulunya jika memang kamu bukanlah orang ketiga dulu.
Queen of Air. Cara berpikir dan cara pandang, prinsip ini masih belum begitu satu suara, dan aku ngeliat itu yang masih ada sisi salah satu pihak, terutama dia ataupun kamu. Ingatnya energinya bisa terbalik, memaksakan suatu hal yang pasangannya nggak mampu, di luar batas, bahkan itu mungkin melanggar batasan privasi pasangan kamu, dan itu bukan hal yang bagus ya untuk dipertahankan. Maksudnya adalah rasa seperti itu. Ada looks, ada tulip, atau rose ya. Lalu ada clock, so aku ngeliat memang ini udah waktunya tiktok ya. Ini aku ngeliat memang hubungan ini udah berada di masa yang memang harus memilih untuk stay atau memang tinggalkan. Karena aku ngeliat entah kamu atau dia sebenarnya sama-sama memiliki potensi untuk membuka hati untuk orang lain, atau memang membuka peluang untuk orang lain. Karena sebenarnya secara nggak sadar kalian berdua tahu hubungan ini nggak akan bertahan lama ya. Dan aku ngeliat seperti waktu udah ngejar untuk, terutama kamu, untuk memilih kamu harus mau gimana ke depannya. Ada star, dan aku ngeliat berapa banyak hal terjadi di hidup kamu itu sebenarnya menjadi petunjuk kalau memang ya untuk hubungan ini banyak banget yang harus dievaluasi ya. Dan untuk keuangan aku ngeliat untuk yang pertama ada keadaan memang kurang bagus di sini ya. Jadi memang jika kamu berusaha untuk memulai sesuatu yang baru kayak bisnis atau peluang membuka usaha baru, itu kurang baik masanya sekarang karena aku ngeliat gitu ya. Dan untuk karir aku ngeliat juga kurang begitu baik, namun akan membaik aku ngeliat udah ada dekat akhir tahun. Karena aku ngeliat udah waktunya tiktok ini, walaupun udah mengarah ke harus gimana ke depannya, tapi waktunya berjalan lambat ya. So untuk percintaan dan karir kamu seperti itu. Untuk yang pilih pile pertama, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, wish is fulfilled. Accept yourself. Your wishes have been germinating. They are deeply planted in the soil of loving universe. The fulfillment is here and just around the corner, but faith is required. When we put
ourselves out there, it's easy to get deflated. If what if what we want doesn't materialize right away, have a confidence you are more than capable of manifesting your deepest desire. It's all happening, dear one. Bagus ya kartunya, dua sisi ada. Lalu ada, while there is a time and place for self-improvement today, focus is on everything that's already great about you. Let go of who you think you should be and fall madly in love with who you are in this moment. When you accept yourself exactly as you are, you shift from living for tomorrow to appreciating today. Accept yourself, sweetheart. Lalu ada unconditional love, wow. Dan ada intention. So ini jelas banget mengarahkan untuk memang kasih lihat, ini bisa energi seseorang yang single udah cukup lama atau bakal single ya. Jadi untuk percintaan kamu, aku bisa bilang untuk yang pilih pile kedua, ini bukan waktu yang tepat untuk kamu memikirkan pasangan, tapi untuk mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri dengan cara dimana kamu cinta dengan diri kamu tuh tanpa syarat ya. Jadi kamu tuh ngerasa butuh cinta atau mencintai seseorang, menyayangi seseorang kalau ada seseorang di samping kamu. Jadi butuh pasangan baru kamu ngerasa dicintai. No, it's wrong ya, itu salah. Itu bukan cinta, itu bukan kasih sayang, itu adalah sebuah ekspektasi yang seharusnya nggak kamu punya. Karena cinta sebenarnya adalah unconditional. Cinta itu tanpa syarat, tanpa mengkondisikan apapun, tanpa perlu apapun juga ya. Hanya perlu niat dan usaha untuk kamu membuatnya menjadi nyata. Tindakan kamu itu seperti apa, menggambarkan cinta apa enggak sih. Jadi untuk kamu yang masih single ya, kalau kamu berharap untuk pasangan ke depannya, aku bisa bilang ada orang baru, tapi enggak benar-benar yang bisa membuat buat kamu klop untuk pasangan. Jika kamu masih memaksa juga untuk orang yang baru, aku bisa bilang itu hanya akan menghambat proses pendewasaan kamu ya, proses mencintai diri sendiri, proses dimana kamu spiritual ya. Kita lihat tarotnya. King of Fire, ada Message of Earth, dan ada Three of Swords. Oke. Jika kamu memang masih belum single saat ini, aku bisa bilang hati kamu bakal patah banget. Bukan aku mendoakan, tapi aku memang lihat bakal sakit hati. Ada sesuatu pengkhianatan atau kekecewaan yang bakal terjadi yang mungkin gak kamu sangka-sangka ya. Dan itu yang bakal mengecewakan kamu really, atau bagi kalian yang sudah bakal sangat menyakiti. Dan itu semua rasa itu terjadi karena memang kamu harus belajar mencintai diri sendiri, respect dengan diri sendiri. Karena aku ngerasa kalau kamu mencintai seseorang, kamu gak mencintai diri kamu sendiri ya. Kamu habis-habisan, kamu kehilangan diri kamu sendiri. Five of Air, the Five of Swords, Six of Swords, Six of Air, dan ada Magician. Keadaan ini memang berbalik drastis, dimana memang kamu mungkin bakal ngerasa gak ada yang sayang sama kamu, gak ada yang cinta sama kamu, gak ada yang benar-benar peduli sama kamu. Memang itulah yang diinginkan Tuhan, itulah yang diinginkan semesta. Kenapa? Dengan begitulah kamu bakal dipaksa mau gak mau untuk mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri ya.
suka maupun enggak. Six of Fire, Page of Earth, dan ada Strength. You are kinda headstrong ya, kamu cukup keras kepala di sini aku ngeliat ya. Dan itu juga yang membuat pembelajaran kamu ini makin berat karena kamu udah dipaksa, udah cukup lama tapi kamu nggak mau gitu ya. Dan akhirnya sekarang aku ngeliat mau nggak mau keadaan meminta untuk kamu ya self improvement, self love, self care. Ini semua tentang diri kamu, bukan tentang orang lain, bukan tentang apapun itu juga, tapi tentang diri kamu sendiri yang harus belajar mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Hermit, Temptation, Sun. Wow. Apa yang kulihat dari kartu yang ketiga terakhir ini adalah kamu ngerasa seseorang itu benar-benar menyayangi kamu, mencintai kamu. Dan nanti kamu bakal sadar kalau orang itu gak benar-benar mencintai kamu, orang itu gak benar-benar menyayangi kamu. Kenapa? Karena aku ngerasa karena kekerasan hati kamu, kekerasan kepalanya kamu. Kamu ngerasa kalau dia cinta sama aku dia bakal begini, bakal begitu, bakal begini. No. Ternyata semua tanda itu gak mengarahkan dia cinta sama kamu, tapi hanya mengarahkan cinta yang pamrih, bukan unconditional love, bukan cinta yang tanpa syarat. Dan aku ngeliat ego kamu bakal kena banget di sini nanti, dan akhirnya bakal menarik kamu atau udah narik kamu dari dunia luar, dan kamu bakal menarik diri untuk sendiri. Kamu gak akan mau dekat dengan siapa-siapa, kamu bakal lebih memilih untuk diam, gak merasakan apa-apa. Ada Empress, karena aku lihat ini saatnya dimana kamu untuk menjaga diri kamu sendiri, karena aku ngelihat diri kamu sendiri ini butuh banget untuk disayangi ya. Kamu kurang melihat value diri kamu, melihat nilai diri kamu, karena kamu terlalu keras kepala. Kamu ngerasa kamu cukup tahu apa yang kamu mau, dan ternyata apa yang kamu mau belum tentu untuk kamu, belum tentu hal yang memang diri kamu dan jiwa kamu butuhkan. Itulah terkadang kenapa kita keras kepala, padahal sesuatu yang kita tolak mentah-mentah itu sebenarnya buat kita terlalu merasa kita tahu yang terbaik. No, kita nggak tahu apa-apa sampai hal itu benar-benar terjadi. Ada Letter, ada Moon, ada Rider, dan ada Wedding Man. Kekerasan hati kamu, kekerasan kepalanya kamu membuat kamu masih menunggu seseorang yang memang aku ngerasa dia seseorang yang memberikan pelajaran yang besar, tapi memang dia bukan untuk kamu. Kamu ngerasa dialah yang terbaik, kamu masih keras kepala banget di sini. Dan aku ngelihat nanti bakal nyampe di masanya kamu ngesadari kamu hanya membuang-buang waktu memikirkan seseorang yang memang bukan untuk kamu. Tower, Book. Ya, seperti yang aku bilang tadi, pengetahuan dan rahasia itu bakal terungkap nantinya. Kenapa? Karena ya apapun yang orang katakan belum tentu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Biarpun dia bilang cinta sayang sama kamu, tapi dia nggak melakukan apa-apa hanya karena dia bilang ya, kamu masih bisa dibilang bingung akan hal itu. Tapi kamu nggak begitu ngelihat ternyata dimana orang yang benar-benar care, peduli tanpa dia mengungkapkan apa-apa, ternyata dia udah memberikan cinta dan kasih sayang. Kamu masih perlu banget untuk ngelihat itu semua dengan jelas. Nggak mudah, tapi aku ngeliat nanti kamu bakal sampai ke masa itu, cuman ya butuh waktu.
dan proses, dan itu ya kembali lagi ke diri kamu sendiri. Berapa lama kamu bisa nyampe ke sana, dan berapa lama kekerasan hati kamu itu bertahan, ya, ego kita itu bertahan. Dan untuk keuangan, karir, aku ngeliat sepertinya sih ada keadaan yang bakal kurang baik di 2 bulan ini, tapi aku ngeliat di akhir tahun yang akan membaik, masuk bulan 12. Tapi untuk 10 dan 11 aku ngerasa bakal kurang baik ya, karena aku ngerasa apa yang terjadi ini bakal berdampak banget. Dari yang percintaan, kamu bakal berdampak banget ke pekerjaan dan karir kamu, dan aku ngeliat itu nggak mudah untuk kamu, dan that's okay, nggak apa-apa, karena memang setiap orang punya caranya masing-masing untuk menangani sebuah rasa yang bisa dibilang ya, rasa yang apa ya, aku bisa bilang rasa yang abstrak, yang siapapun bisa mengartikannya sesuai dengan apa yang mereka rasakan ya. So that's it untuk yang nomor 2. Kita lanjut yang ketiga. Oke, yang pilih pile ketiga ya. Ada listen to your body. No matter how bad we feel, our bodies are always working on our behalf to create health and vitality. Meet your body halfway by acting on the message it sends you, whether it's a whisper or a roar. Don't ignore what you hear. Listen to your body. It wants the best for you. Listen to your body. Ada belief. There's a magic all around you. Open up the wonders of the universe. Notice the connection and synchronicities. Follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right ideas take shape, the best relationship blossom, and the stuff that's meant to be easily falls into place. Everything is possible. Lalu ada self love. Wow, banyak banget kartunya yang tentang self love ya. Ketiga ini sudah tentang self love juga. Dan ada get clear. Oke, yang pilih pile ketiga, aku ngeliat memang aku ngerasain kamu bakal ngerasa disconnect dengan diri kamu sendiri. Disconnect itu kamu bakal ngerasa enggak bersatu dengan diri kamu sendiri. Kamu merasa seperti kamu gak akan menyukai atau kurang menyukai melakukan hal yang dulu kamu senangin banget ya, karena aku ngerasa kamu bakal ngeliat ke sebuah sisi dimana yang memang apa yang gak benar-benar menyenangkan jiwa kamu bakal kamu tinggalkan. Dan aku ngeliat kamu bakal ngelihat dengan jelas ya, teman-teman kamu siapapun itu ya, yang memang gak untuk kamu bakal menjauh. Semuanya bakal terlihat jelas ini ke depannya.
The Seven of Fire, Ace of Air, Queen of Fire. Aku ngerasa kamu banyak melewati atau mengenal seseorang, sosok perempuan yang entah pertemanan atau teman kerja kamu yang memang kurang baik di sini aku ngeliat ya. Yang aku ngelihat mereka, biarpun sesama perempuan, misalnya kamu juga perempuan, tapi kurang bisa merespek teman sesama perempuan ya. Jadi memang ada, aku ngerasa ada seperti Queen Bee syndrome ya, dimana perempuan yang ingin menjadi nomor satu di suatu tempatnya, atau memang kamu yang ingin menjadi seperti ini. Dan akhirnya kamu gak respect dengan teman-teman sekitar kamu, tempat kerja. Page of Fire, Emperor sih, dan ada The Moon. Sebenarnya di dalam hati kamu yang terdalam ada kesedihan, dimana ya memang kamu seperti ngerasa nggak menjadi diri kamu sendiri di sini ya. Kamu seperti memakai sesuatu hal yang nggak kamu sukai hanya karena orang lain suka. Aku ngerasa seseorang yang selalu memakai topeng di sini. Eight of Fire, Eight of Wands, dan The Tower. Lalu ada Two of Cups. Semua ini terjadi karena aku ngerasa kamu pengen terlihat tegar, kuat dari hubungan yang udah pertemanan yang hancur, atau memang dari hubungan percintaan yang hancur. Karena aku ngerasa kamu ada rasa yang pengen showing off dengan untuk di depan mata ex kamu, mantan kamu, untuk ngeliat ya I'm okay without you, aku happy, aku bahagia, aku seorang pekerja keras, tanpa kamu aku bisa gitu ya, mandiri. Padahal hancurnya kekecewaan hati kamu itu masih stay sampai sekarang. Dan bisa dibilang kamu masih belum menghandle itu semua. Kamu hanya memperlihatkan yang kamu okay akan hal itu, padahal enggak. Dan aku ngelihat orang sekitar kamu juga buat kamu untuk secara nggak sadar memberikan contoh untuk ya mengabaikan rasa itu. Dan aku bisa bilang itu bukan sesuatu yang baik. Kenapa? Kamu menghindari sebuah rasa di dalam diri kamu yang seharusnya kamu embrace, kamu fix. Ada Nine of Earth, Three of Fire, dan Four of Cups. Apa aku seburuk itu, apa aku sekurang itu? Aku ada rasa kamu membandingkan diri kamu dengan pasangan mantan kamu sekarang. Sepertinya kamu tahu mantan kamu mungkin udah ada yang baru ya, dan kamu membandingkan diri kamu dengan mereka, dengan dia. Kamu ngerasa apakah aku begitu buruk, apakah aku gak layak kok sampai dia ninggal, padahal aku perfect kok. Ada rasa yang kamu menaikkan ego kamu untuk ngerasa diri kamu baik aja. Di satu sisi memang bagus ya, tapi itu hanya menjadi painkiller karena kesakitan kamu gak benar-benar ditemukan di sini. Kamu hanya sedang menutupi luka yang besar agar kamu gak ngerasa begitu sakit, padahal ya lukanya masih di situ-situ aja. Ataupun ada energi seseorang yang memang udah enggak bersama ya, tapi berusaha keras untuk terlihat moving on, tapi dalam hatinya memang benar-benar sebenarnya ingin banget kembali.
apa yang diperlihatkan dan diinginkan tuh beda banget. Ada jump card, ada key, sih ada the wedding lady. Seperti yang aku bilang, ada rasa seseorang yang menunggu, pengen banget kembali. The wedding man, entah kamu yang perempuan atau kamu yang laki-laki, ya. Ada the star dan cross. Aku ngeliat sebenarnya hubungan ini berat banget untuk dijalani sebenarnya, ya. Terlalu banyak perbedaan yang nggak seharusnya, perbedaan yang memang dasar banget, aku bisa bilang, ya. Bisa prinsip, agama, atau memang ras. Itu menjadi beban tersendiri, ya. Dan akhirnya ego muncul untuk ngelihat, ya gue bisa dapat yang lebih baik daripada lo, gitu. Padahal dalam hatinya masih ada rasa cinta yang besar banget, sayang yang besar banget di sini, ya. Kevin book, dan ada sih Mas, dan ada clouds swipe. Bukan rasa yang mudah memang, ya. Namun yang aku bisa bilang, kamu hanya sedang menutupi sesuatu hal yang busuk dan akhirnya bakal tercium baunya. Aku ngerasa seperti kamu menyimpan borok itu gak benar-benar kamu bersihkan, dan aku ngeliat itu bakal keluar nantinya. Entah bakal menjadi sebuah bom waktu yang meledak tiba-tiba, karena aku ngerasa kamu bakal, ya, blow up di sini, ya. Aku bisa lihat kamu bakal meledak di sini, karena itu kayak kamu suppress, kamu menahan sesuatu yang memang sangat kamu inginkan, menahan sesuatu yang walaupun kamu gak bertindak atas apa yang kamu rasakan, at least kamu jangan menolak apa yang kamu rasakan. Kamu rasakan aja, kamu terima rasa itu. Jadi walaupun, ya, kamu tahu kalian gak akan bisa bersama, tapi kamu hargai rasa yang kamu punya. Kamu hargai kalau kamu memang masih care, masih peduli dengan orang ini, masih sayang, ataupun dia. Kamu harus hargai rasa itu, karena siapa yang punya rasa itu, ya kamu sendiri atau dia sendiri. Siapa lagi yang bisa respect itu kalau bukan kamu? Semakin kamu menolak, kamu hanya akan nyakitin diri kamu. Semakin cepat kamu menerima rasa itu lebih baik. Kamu gak perlu bereaksi dengan rasa itu, gak apa-apa. Tapi yang pastinya, kamu cukup menghargai rasa itu. Itulah bentuk yang namanya self-love. Bentuk mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, ya. Wow, leherku gatal banget. Jadi videonya bakal aku percepat, ya. Dan untuk percintaan, untuk karir dan keuangan, aku ngeliat bagus, ya. Membaik di sini aku ngeliat, dan bakal makin membaik hingga akhir tahun. Cuman yang itu tadi aku bisa bilang, materi ataupun karir itu nggak bisa menutupi rasa yang kamu rasain di sini, ya. You have to face it. Kamu harus merasakan rasa itu, mau nggak mau, ya. Seperti yang aku bilang tadi, ya. Untuk percintaan, keuangan, nggak ada yang perlu begitu dikhawatirkan. Ya, aku ngeliat untuk sebagian besar dari kalian bagus dan bakal makin membaik. Namun yaitu percintaan dan self love ini yang menjadi isu kamu. Oke.
Kita lanjut untuk yang terakhir. File terakhir. Yang keempat, notice the blessing. Gratitude puts us in a position of having instead of wanting, thanking rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessing, we get more blessing. What are you grateful for? Share it with yourself and others. Be gentle with yourself. Take a foot off the gas and don't push yourself so hard. If you need the rest, then take a break. The world won't fall apart if you nap. Renew, dear one. You are a treasure. Be gentle with yourself. Oke, ada learning, lalu ada receive healing. So ini memang energi seseorang yang benar-benar masuk masa healing sekali ya, dimana yang memang kamu bakal lebih banyak membutuhkan waktu untuk sendiri ya, kamu bakal butuh banyak banget istirahat, tidur ya, kamu bakal merasa sangat lelah, fatigue ya, exhausted. Dan di masa kamu sendiri itu kamu bakal merenungi banyak hal yang gak selama ini kamu pikirkan. Pikiran kamu bakal banyak memikirkan hal-hal ya unik yang gak selama ini kamu bakal pikirkan. Dan aku ngelihat kamu bakal ngelihat dari sisi yang lebih bijak tentang kehidupan kamu ya, karena itu bagian dari mencintai diri sendiri. Ada word, seven of air, dan transformation. Wow, big transformation untuk kamu ya. Yang keempat, wow, kamu bakal masuk ke masa yang spiritualitas ya, yang gak semua orang bisa rasain, dan itu mungkin gak akan mudah untuk kamu lewati, karena aku ngeliat kamu baru masuk ya 1-2 langkah ke depan, tapi aku ngerasa kamu udah gak bisa mundur ya, mau gak mau untuk maju, walaupun bisa aja stuck di posisi itu ya, tapi yang pastinya kamu bakal dipaksa untuk maju. 3 of earth, 4 of air, Ace of earth. Ada rasa yang mungkin kamu ngerasa spiritualitas atau healing itu ya enak, nyaman. Enggak, itu enggak rasa yang aneh banget, rasa yang ya sangat sulit untuk dijelaskan, dan kamu bakal ngerasain ya enggak akan, kamu ngerasa kamu bisa insane, kamu ngerasa kamu seperti orang enggak waras, orang gila, karena kamu ngerasain sesuatu yang enggak semua orang rasain. Itulah masa dimana kamu bakal meragukan diri kamu sendiri, karena mungkin kamu ngerasa orang spiritualitas itu bakal happy, enjoy their life. Enggak,
mereka malah bakal banyak bertanya-tanya, doubt, ragu dengan diri sendiri, gak yakin dengan apa yang mereka rasakan, gak yakin dengan apa yang mereka pikirkan. Karena itu tadi, masuk di sebuah masa yang memang untuk meyakini sesuatu ya kita perlu yang namanya keraguan-raguan, agar kita meneliti, observasi apakah hal itu benar adanya apa enggak. Chariot, Five of Water, dan Two of Air. Aku ngeliat seperti yang aku bilang, kamu baru masuk ke masa ya 1-2 langkah, dan aku ngeliat ya perjalanan kamu masih sangat panjang ya, dan itu mungkin bakal membuat kamu jatuh bangun. Five of Air, Two of Air, Two of Earth, dan Ten of Swords. Aku ngeliat masa-masa kesakitan, masa-masa trauma kamu bakal di-trigger di sini ya, Star. Kamu bakal menghadapi masa-masa sulit, hal yang gak kamu suka bakal muncul lagi ke permukaan. Orang yang dari masa lalu bakal datang lagi, dan itu gak buat kamu nyaman sama sekali. Karena aku ngeliat orang itu ya secara gak sadar dia hanya membawa kesakitan, bawa kekecewaan. Ya untuk apa datang lagi gitu ya, ada rasa kayak gitu. Namun aku ngeliat itu semua terjadi karena memang udah waktunya untuk kamu menyelesaikan apa yang ada di masa lalu. Kesakitan dan kekecewaan harus kamu ambil, pelajarannya harus kamu ambil. Bukan berarti kamu harus bersatu dengan dia, no, tapi pelajarannya yang kamu ambil ya. Lihat Oracle Lenormand-nya. Ada kompas, clover atau semanggi, ada cat, dan ada mice. Sosok yang kekanakan, sosok yang memang trick kamu, seseorang yang memang membuat kamu drain itu ya, bakal datang lagi. Seseorang yang memang bisa men-trigger kesakitan kamu dan kekecewaan kamu. Seseorang yang memang belum dewasa, seseorang yang memang hanya memanfaatkan kamu dalam hidup dia ya. Jadi benar-benar orang yang toksik bakal datang ke hidup kamu, dan ya be ready for it ya. Karena aku ngeliat bakal masa yang jatuh bangun banget di sini ya. Ada well, time, dan ada sun, dan ada fox. Wow. Ego kamu bakal kena banget, dimana ya di antara kamu memang ada rasa masih marah, kecewa dengan orang masa lalu, dan ada rasa yang apakah kamu ingin kembali lagi dengan dia. Dan aku ngeliat sebenarnya datangnya dia ini bukan karena memang kamu harus kembali dengan dia, tapi dia seperti sedang menguji kamu. Apakah kamu masih stay in course, maksudnya kamu tetap ada di jalur di mana ya untuk kamu self healing, kamu untuk belajar untuk benar-benar menyembuhkan diri. Jadi dia datang nih ya sebagai ujian untuk kamu, aku bisa bilang. Cuman ya tinggal kamunya lagi memilih untuk ngambil kesempatan itu apa enggak ya. Ada rasa ego juga muncul, di mana oh iya dia datang ya berarti memang dianya yang salah, bukan gue yang salah. Ada rasa kayak gitu ya. Dan untuk percintaan, untuk karir, keuangan, aku ngeliat baik ya, membaik. Namun yang aku bisa bilang bakal ada downnya, mungkin bulan 11 bakal turun, tapi bakal naik lagi akhir tahun. Jadi ada ups and down ya, so prepare for it. Jadi kamu bakal kamu harus siapin emergency ya, daruratnya. Keuangan
kamu secara darurat kalau memang ada kebutuhan di luar, karena aku ngeliat kamu bakal ngeluarin duit cukup banyak ya, entah bulan 10 atau bulan 11 ini, karena aku ngeliat bakal ada event yang cukup ya di luar ekspektasi kamu atau di luar prediksi kamu. Tapi untuk karir aku ngeliat baik ya, cuman ya memang keuangan yang bakal ada sedikit issue, ada trouble di sana, but that's okay, aku ngeliat kamu bisa handle itu kok. So yeah, I think that's it ya. Karena memang suara aku mulai udah hilang dan tenggorokanku mulai gatel lagi, so sorry ya kalau kamu gak nyaman dengarnya. So jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram atau Twitter di bawah sini. Oke. Dan doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.